Ada yang hanya iseng, ada yang niatnya untuk ya mencari legalitas. Bahkan ada yang mohon maaf banget saya ngomong, ada yang mohon maaf sombong banget. Sudah di sini, sudah ngincipi ilmu di sini banyak, tetapi dia bilang, gengsi aku tadi sarjana IAI. Saya mohon maaf, saya dengar itu. Mohon maaf. Kok gak wedi? Sudah banyak. Ali karramallahu wajhah mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Kata Ali, saya adalah budak bagi seseorang yang sudah mengajari saya satu huruf, walaupun satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a istaraqqa. Jika dia mau, dia boleh menjual saya karena saya budaknya. Tapi jika dia mau, jika dia mau yang lain, dia bisa menjadikan saya budaknya. Nah, saudara sekalian, tadi saya merasa senang mendengar Pak Wiji di akhir kalimatnya mengatakan upaya beliau untuk nyambung dengan Tarbiyatul Thalabah, dengan IAI khususnya, dengan para dosen adalah mengirim Fatihah. Ini satu hal yang bikin saya kepingin nangis. Di saat ada yang lain yang begitu sombong, katanya malu menjadi kelulusan dari IAI Taba. Dosen-dosen di sini ada yang bilang dosen di sini gak becus. Ya Allah, astagfirullah. Sementara kalau saya lihat Pak Wiji dengan begitu tawaduknya, beliau itu ilmunya banyak, bener Pak Fathur. Beliau ketika masuk di sini memang katanya nol putul dalam urusan teknologi, karena memang belum terbiasa. Tetapi sesungguhnya beliau ilmunya banyak, dan pertanyaan-pertanyaan beliau di kelas itu membuat secara tidak langsung ini merupakan sumbangsih bagi teman-temannya. Itulah ketawaduan. Banyak, alhamdulillah banyak sekali yang tawadhu seperti itu. Merasa bersyukur apapun yang ada. Pak Wiji tadi kaget katanya disuruh bikin makalah. Ada juga yang bilang di sini nih sebenarnya belum waktunya suruh bikin makalah, belum becus. Masih S1. Iya. Lah kalau nggak dilatih sekarang kapan lagi? Kalau misalnya sekarang nggak dilatih bikin makalah, nggak dilatih presentasi, lo nanti S2 kelak kapan? Sama juga jadinya. Loh, makalah iku apa? Begitu juga nanti. Maka di S1 ini adalah masa di mana kalian dilatih untuk mandiri. Kalau kalian tidak dilatih untuk mandiri bikin makalah presentasi, bagaimana bisa bikin skripsi? Maka syukuri apa yang ada di sini, ambil hikmahnya. Hari ini telah nyata bahwa kalian tertakdir menjadi alumni IAI Tarbiyatul Thalabah, walaupun besok baru pengukuhannya. Takdir menyatakan bahwa kalian menjadi alumni IAI Tarbiyatul Thalabah, apapun rasa yang ada di hati kalian. Tapi orang yang sehat zahir batin pasti tahu, pasti paham bahwa di balik takdir pasti penuh hikmah. Bisa saja misalnya jenengan tidak di sini, bisa saja disombong tambahan. Bisa, sangat bisa. Makanya saya sering ngomong bahwa terkadang kita ini sukses justru ketika kita gagal. Saya berulang kali mengalami itu. Saya merasa sukses justru ketika orang bilang itu gagal. Sukses di mana? Sukses dalam upaya perolehan kita terhadap kepentingan sejati, yaitu ridho Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bisa lihat ini di depan ini. Ada Bu Alimul, ada Pak Tamam, Bu Fahima, Pak Masyhadi, itu alumni dari Aliyah di sini.
Tapi jangan pernah meragukan bahwa mereka luar biasa pengabdiannya. Semboyannya Bu Alimul itu ngalap barokah. Bu Alimul itu dilamar di banyak lembaga dengan posisi yang tentu lebih luar biasa dibanding di sini dalam tanda petik. Tetapi Bu Alimul bersedia kembali ke Tarbiyatul Thalabah, ke IAI Tarbiyatul Thalabah karena ngalap barokah. Pak Tamam, Bu Fahima, begitu juga. Jenengan lihat ada Pak Fuad di sebelah sana. Pak Fuad itu alumni IAI yang dulu masih Staidra. Ada yang super tulen kealumniannya. Saya bilang alumni Muntahal Jumuk mungkin ya. Yaitu Pak Royhan, Bu Wardah, Pak Nur Hakim. Ini bukan hanya dari Sanawiyah Aliyah, tapi bahkan juga sampai ke IAI Taba, Staidra saat itu. Makanya saya bilang mereka itu alumni Muntahal Jumuk. Muntahal alumni. Apa maksudnya? Super alumni. Tolong lihat mereka. Tolong lihat mereka. Mereka tidak ada sombong-sombongnya untuk lapa aku ndek kene, aku tak golekna Surabaya. Pak Tikno sudah pulang ya. Pak Dr. Sutikno bersedia jauh-jauh dari sana padahal beliau ini orang hebat. Bu Sofi, wah di luar sana duit itu Masya Allah. Tetapi demi mengabdi untuk ilmu lillahi ta'ala, beliau bersusah payah kehujanan sampai dijambret. Coba lihat dosen-dosen itu. Jangan pernah lihat fisiknya yang ada yang kecil, kurus, ireng kayak aku. Tapi lihatlah, bisa jadi satu ilmu, satu huruf yang merupakan menjadikan Anda hebat. Bisa jadi dari mulut mereka. Bisa jadi dari doa mereka. Jangan pernah meremehkan guru. Bahkan guru TK sampean, jangan pernah meremehkan. Dosen-dosen yang ada di sini yang dari jauh-jauh, saya menyampaikan salam dari suami. Beribu-ribu terima kasih. Suami saya menangis ketika saya cerita Bu Sofi sampai dijambret, Bu Afif sampai kecelakaan, Bu Alimul dihadang orang di perjalanan pulang. Itu perjuangan. Terus ketika ngobrol seperti ini suami saya menangis. Betapa tawadhunya mereka berkenan mengabdi di Tarbiyatul Thalabah. Apalagi seperti Bu Sofi, Pak Tikno dan kawan yang bukan alumni. Mereka susah payah. Saya sering berkaca kepada mereka. Saya malu. Saya orang sini tapi sumbangsih saya tidak seperti mereka. Ini sungguh saya ucapkan terima kasih dari suami saya dan kami semua. Panjenengan bisa lihat suami saya walaupun enggak kelihatan tapi beliau cintanya total kepada kalian. Ketika Bu Alimul masih ketua prodi membuat acara di sini dengan Bu Sofi dan anak-anak ES, suami saya ikut ngepel, ikut nata bangku. Saking penghargaannya terhadap upaya kalian, upaya dari dosen-dosen ini. Sekarang yang di IAI sana semalam lembur sampai jam 12. Suami saya dengan tukang-tukang, karena di IAI sana di parkirannya itu kan besok insya Allah mau dipakai parkiran. Itu beliau menemani tukang-tukang sampai jam 12 malam lembur. Itu saking sayangnya kepada kalian. Nah, saya berkaca, kita berkaca kepada yang bukan alumni sini. Nah sekarang kalian resmi menjadi alumni sini. Sangat tidak pantas kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang
tidak layak dilakukan oleh seseorang yang sudah mendapatkan 1 atau 2 huruf dari sini. 1 huruf pun tidak menghalalkan kalian untuk ngenyek para dosen. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Paling akhir saya ingin mengajak kita semua untuk belajar filosofi dari burung yang dikenal tangguh. Tadi saya ingat Bu Alimul mengatakan tangguh, tangguh, tangguh. Burung yang terkenal tangguh itu adalah elang. Sampai dijadikan simbol simbol negara di Amerika Serikat dan Meksiko. Burung elang. Mari kita pelajari bersama, ada beberapa poin yang menjadikan burung elang itu bisa kita ambil filosofinya. Yang pertama, elang mempunyai penglihatan yang sangat tajam dan fokus. Ini sangat pas sekali dengan dunia perguruan tinggi. Sebagai seorang sarjana, dari proses membuat makalah sampai skripsi yang dibimbingkan kepada kalian. Kalian ini diinginkan hasilnya menjadi sarjana supaya punya pemikiran yang fokus, punya cara berpikir fokus, sistematis, objektif, dan koheren. Akan beda seorang sarjana yang sudah belajar seperti itu dengan orang yang tidak pernah bikin makalah, bikin skripsi. Tidak pernah diajari untuk berpikir sistematis, fokus, objektif, koheren. Salah satu contoh, kalau orang itu tidak pernah ngincipi itu, ketika diajak menjadi juri lomba kebersihan masjid umpama, dia diwajibkan untuk ngoncei urusan kebersihan. Tetapi kalau orang itu tidak belajar untuk berpikir fokus seperti yang tadi saya sebutkan, maka yang ada itu justru ngoceh hal-hal yang lain. Oh, imame ngene, lawang kepala desa ngene, dan lain-lain. Padahal dia hanya disuruh untuk bicara kebersihan, nyelewar kemana-mana. Kenapa? Nafsunya yang berbicara, tidak ilmiah. Itu salah satu contoh. Yang kedua, elang tidak mau makan bangkai. Burung-burung yang lain mau, tapi kalau elang tidak mau makan bangkai. Artinya apa? Kalau kita sebagai sarjana sangat tidak pantas untuk memakan bangkai. Bangkai segala hal. Ya bangkai uang yang tidak halal. Ya bangkai berita-berita yang lolos ke HP kita tanpa ada saringan. Kalau kita masih ikutan kabar dari HP-HP, WA dari media sosial yang seringkali hoax. Kalau kita masih termakan itu, berarti kita suka makan bangkai. Apa kita kalah dengan elang? Elang sangat kritis melihat mana yang harus menjadi santapan dia, mana yang bagus dan mana yang tidak. Baik santapan, kabar ataupun yang lain-lain. Ayat Quran sudah menunjukkan dari dulu kepada kita. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira kepada hambaku, yaitu alladzina yastami'una al-qawla, yang mendengarkan ucapan, mendengar kabar apapun, tapi fayattabi'una ahsanah, mereka mengikuti apa yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang disebut ulul albab, orang yang duwe akal. Berarti kalau tidak seperti itu gak duwe akal. Sarjana seperti kita diharuskan seperti itu. Diharuskan menjadi seseorang yang memfilter, lalu fokus mencerna ini apa yang dibahas supaya tidak keliru. Dengan melibatkan nafsu menanggapi yang enggak. Yang ketiga, hanya 4. Jadi tidak usah khawatir, nasinya kok. Kalau misalnya sekarang lapar boleh dimakan.
Pak Wiji dimakan biar gak ngantuk. Yang nomor 3, burung elang itu pintar memanfaatkan musibah. Angin badai itu musibah bagi rata-rata makhluk hidup. Tetapi elang pintar mempergunakan angin kencang itu justru untuk naik ke atas dan beristirahat. Tangan sayapnya tidak mengepak-ngepak. Dia tidak perlu mengepak-ngepakkan sayap untuk naik ke atas, tetapi cukup mempergunakan badai itu. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dan ini sudah sering saya omongkan. Lam yafqah man lam yaral balaa ni'matan warroho'a musibatan. Belum faham orang yang belum menganggap balak sebagai kenikmatan, dan kenikmatan justru sebagai musibah. Burung elang, musibah ini justru dimanfaatkan untuk naik ke atas, mengistirahatkan diri. Maka sarjana seperti kita harusnya bisa meniru elang. Ketika orang lain menghantam kita dari sana sini, misalnya ada yang memfitnah, ada yang tidak suka, ada yang begini begitu, kita mengistirahatkan diri. Ketika orang lain mengecewakan kita, menyakiti kita, justru saat itulah Allah menyediakan suatu kenikmatan yang tiada tara. Kita istirahatkan pikiran kita dari makhluk apapun yang menyakitkan itu, dan kita lurus menghadap Allah, naik ke ketinggian lewat musibah seperti elang tadi. Yang terakhir, burung elang itu begitu luar biasa, simbol kekuatan. Tetapi ada satu burung yang berani menggoda, berani mengganggu, yaitu burung gagak. Burung gagak ini caranya memusuhi elang adalah dengan cara naik di atas punggungnya. Burung gagak naik di atas burung elang dan dia mematuk-matuk menggigit lehernya gagak. Tapi apa yang dilakukan gagak? Dia tidak gubris. Kata gagak, I don't care, karepmu. Gagak tetap naik ke atas, melayang, melejit begitu tinggi, dan gagak pun kelepek-kelepek, gak kuat tahan nafas dan dia jatuh. Ini filosofi yang luar biasa yang bisa kita, tapi ya sulit. Biasanya dilok nong ya mangkel mesti. Ada rasa dan biye. Tapi kita belajar bagaimana seperti gagak, ketika digigit seperti itu, langsung aja naik melesat ke atas. Keharibaan Allah, matur dengan Gusti Allah, gak usah gubris apapun, dan mereka akan mati dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu alah iki apa isine, tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang mukmin. Saya yakin panjenengan pinter semua di sini sudah, wah luar biasa pinternya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini dengan niatan nuturi saya sendiri, dan syukur kalau ada yang bisa memanfaatkan ini pulang dari sini. Anggap saja ini kuliah terakhir. Ini bisa menjadi sumbangsih dari Pak Musonef untuk menciptakan bukunya lagi. Kalau tadi bikin puisi, akhirnya saya juga tergerak bikin puisi di situ tadi. Moga-moga gak kalah dengan Pak Wiji dan Bu Alimul. Saya menang karena saya punya waktu di situ bikin puisi. Desa tetangga namanya Sumuran. Tanahnya luas buat main layang-layang. Sungguh sedih berpisah dengan kalian, tapi oke, yang penting kita tetap sayang. Ibu Nina, ibu favorit, guru favorit, selalu sayang kepada murid. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Terakhir, bubur Arab namanya Harisah. Jatuh ke bawah terkena pasir. Buat apa merasa susah? Pasti ada hikmah di balik takdir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya yakin omongan saya sering menyakiti. Tetapi seperti apa kata Bu Alimul tadi, anggap saja jamu. Anggap saja jamu. Jamu itu pahit, tetapi itu tujuannya bagus untuk kalian semua.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yakni penutup dan doa. Doa akan dibacakan oleh yang terhormat Pak Sahlul Khuluq, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad min Abi Bisad wa bisatir bi Allah yul tartim yahmini min hamadim wa ila ruhi al-habib Abu Bakar bin Abdul Atas wa ila ruhi al-habib Abu Bakar Sakran wa ila ruhi jami' ma'alina masyakin wa sayyidina wabilah khusus Bayi Mustafa wa khosul khos pendiri IAI Tabas Taidrah Syekhuna wa murabbi ruhuna Syekh Muhammad Bakir Adlan wa ila masyayikhina wa asadidina wa ila walidina wa walidikum wa bi anna Allah yaftah qulubana wa yarzuqna ilman nafi'ah wa bi anna Allah yarzuqna qalban salimah wa bi anna Allah yunawwir qulubana wa yuhassin maqasidana wa yaj'alana minal salihin wa la diniyah wa ila hadratina bil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih ma ughliqa wal khatim ma sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata mata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa ya min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi ma'hadina wa fi aitabah wa barik lana fi talamidina wa fi ma razaqtana. Allahumma ya Allah, Allahumma awsilna, Allahumma awsilna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al qulubana muta'alliqan bika ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati